Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah rekayasa Tuhan. Dalam Kejadian 37 ayat 19-20. Dilanjutkan ayat 23-24 dan ayat 28. Begini firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Pernahkah kita membayangkan apabila kita berada di posisi Yusuf? Yusuf adalah anak kesayangan daripada ayahnya, dan seharusnya, layaknya anak kesayangan, harusnya dia bisa hidup berbahagia dan terpenuhi seluruh kebutuhannya. Tetapi, mengapa saat di mana Yusuf menerima janji Tuhan lewat mimpinya, malah seakan-akan menjadi awal dari penderitaannya? Setelah Yusuf mendapat mimpi dan menceritakannya kepada keluarganya, membuat mereka menjadi iri hati dan marah kepada Yusuf, dan pada akhirnya membuang Yusuf ke dalam sumur, bahkan menjualnya ke Mesir. Seberapa banyak dari kita yang ketika mendapatkan janji Tuhan begitu bersemangat dan bergembira sampai akhirnya kita mulai mengalami suatu tekanan? Seakan-akan janji dan firman Tuhan yang kita terima hanyalah suatu mimpi belaka yang tidak akan menjadi kenyataan. Seberapa banyak dari kita yang mengalami hal ini dan sering kali membuat kita kecewa dan bahkan melupakan janji Tuhan itu? Ketika Yusuf menerima visi dari Tuhan, itu malah membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sampai ke Mesir, difitnah, bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi itu tidak membuat Yusuf kecewa. Bahkan setiap proses yang dialaminya itu, kita bisa melihat karakter seorang Yusuf yang tentunya merupakan buah Roh Kudus. Tetaplah setia dan peganglah firman dan janjinya dalam hidupmu, karena Tuhan sanggup untuk merekayasakan yang baik dalam hidupmu. Dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara Yusuf dan Potifar dan situasi yang tidak enak yang Yusuf alami ternyata adalah rekayasa Tuhan untuk menyelamatkan suatu negeri. Demikian juga dengan kita. Percayalah bahwa semua proses dan situasi hidup yang kita hadapi saat ini semua ada dalam kendali Tuhan dan Dia sudah merekayasakan yang baik dalam hidupmu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas didikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kasih-Mu buat hidup kami. Berilah kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang fana ini, supaya kami tidak berjalan kepada jalan kebinasaan, tetapi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa berdiam dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami.
sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi rema dan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Bapa, mampukan kami untuk berkata tidak kepada semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesanggupan dan kekuatan ilahi yang daripadamu memampukan kami untuk bisa berkata tidak dan melepaskan semua yang bukan daripadamu dan memilih Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang saat ini dalam keadaan suam-suam kuku. Biarlah api Tuhan kembali membakar kebekuan hati kami, dan cinta yang mula-mula itu kembali dikobarkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak dimuntahkan, tetapi kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya pemulihan terjadi saat ini juga, dan segala sakit mereka disembuhkan. Kami juga berdoa bersepakat untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami beban masalah dan pergumulan. Kiranya mereka terima jawaban doa mereka tanpa ada penundaan, dan kekuatan penghiburan dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepadamu. Amin.